Kemudian untuk seri iman kami persilahkan Ibu Cynthia. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Bu Vero. Selamat malam Pastor Antonius. Selamat malam Ibu Cynthia. Selamat malam Bu Regina. Malam ini saya ingin berbagi sedikit mengenai beberapa mujizat yang pernah terjadi di Ekaristi. Mungkin yang lain sudah pernah tahu atau belum ya, saya berbagi sedikit di sini ya. Pertama, hidup kita ini semua akan diubah setelah mendengar cerita tersebut dari renungan Pastor Anton. Yesus sungguh-sungguh nyata, 100% manusia, 100% Allah. Di dalam hal ini, banyak dari kita semua masih belum bisa mengimani. Nah, benar-benarkah adanya Yesus sungguh atau hanya berupa roti? Itu yang sangat susah untuk dimengerti. Tidak hanya termasuk dari pengalaman hidup saya sendiri, saya melihat begitu banyak. Itu harus kita sungguh-sungguh imani. Jadi dari Ekaristi, hidup kita ini bisa diubah sungguh jadi indah. Jadi sesungguhnya Kristus itu sangat mengasihi kita ya, sehingga dia memberikan kita daging dan darahnya sendiri untuk memelihara dan menopang kita. Jadi dia memberikan dirinya kepada kita dalam bentuk eksternal berupa roti dan anggur, tetapi tubuh dan darah Kristus benar-benar hadir secara substansial. Apakah kita percaya akan hal itu? Banyak tidak percaya akan kehadiran sejati Yesus Kristus dalam Ekaristi. Seringkali ya kita mempelajari dari katekis yang mungkin pengajarannya kurang bisa sampai kita bisa menerima penuh. Cara mengungkapkannya itu memang tidak mudah ya. Tetapi seringkali juga karena iman kita yang lemah atau tidak bertahan ya dari peristiwa kehidupan yang menyakitkan dan tragis di dunia ini. Jadi dalam sharing iman untuk malam ini ya, saya ingin berbagi sedikit mengenai kekuatan Ekaristi yang memelihara dan menopang kita semua melalui rasa sakit dan kesedihan hidup, sehingga kita dapat mengetahui bahwa kita tidak sendirian. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Yesus. Kasih Tuhan begitu besar sehingga dia memberikan dirinya kepada kita dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh hadir dalam tubuh dan darahnya. Jadi kita bisa melihat dari beberapa mujizat yang terbesar yang saya kutip ya. Ya, Gereja Katolik mengajarkan sebuah dogma yang disebut transubstansiasi, yang dijelaskan oleh katekismus sebagai berikut. Dengan pengutusan roti dan anggur, terjadi perubahan seluruh substansi roti menjadi tubuh Kristus. Tuhan kita dan tubuh Kristus, seluruh isi substansi anggur menjadi darahnya. Itu di katekismus nomor 1376 ya. Ini berarti bahwa sementara penampilan roti dan anggur tetap ada, substansinya diubah melalui kuasa Tuhan sepenuhnya menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi berikutnya ada 4 mujizat Ekaristi yang saya kutip ya, paling luar biasa yang telah diteliti oleh para ilmuwan terkemuka di seluruh dunia, yang akhirnya menyimpulkan bahwa tidak ada saintis yang dapat menjelaskan fenomena yang ajaib tersebut ya. Yang pertama, terjadi di Lanciano. Saya kira banyak yang sudah mengetahui mujizat Ekaristi yang terjadi di Lanciano, di Italia. Ya, ini berdasarkan oleh keraguan-keraguan oleh imam yang meragukan kehadiran Kristus yang sebenarnya dalam Ekaristi.
Jadi salah satu mujizat Ekaristi yang terbesar ya, yaitu yang di Lanciano terjadi di sekitar abad ke-8. Di mana selama misa, setelah konsekrasi, roti dan anggur berubah menjadi daging dan darah. Sungguh-sungguh daging dan darah. Ini saya berikan sedikit kisahnya ya. Seorang imam pertapa Brasilian ya, mempunyai keraguan akan kehadiran Tuhan Yesus dalam Ekaristi. Ia berdoa terus-menerus kepada Tuhan agar dibebaskan dari keraguan ini, sebab ia menjadi sangat khawatir pada suatu hari ia akan meninggalkan panggilannya sebagai imam. Allah yang Maha Kasih mengabulkan permohonannya ini. Suatu hari saat merayakan perayaan Ekaristi bersama umat, setelah ia selesai mengucapkan perkataan konsekrasi, terjadilah suatu perubahan pada roti dan anggur itu. Ia membuat tangannya gemetar. Ini membuat tangannya gemetar. Dan ia terdiam beberapa saat lamanya. Akhirnya ia berkata kepada umat, "Oh, berbahagialah para saksi yang kepada mereka Tuhan berkenan menyatakan dirinya dalam sakramen Maha Kudus dan membuat dirinya terlihat oleh mata kita. Datanglah dan lihatlah pada Tuhan kita yang begitu dekat dengan kita. Inilah tubuh dan darah Yesus Kristus yang kita kasihi." Nyatanya, hosti telah diubah menjadi tubuhnya dan anggur menjadi darahnya. Umat yang menyaksikan mujizat ini mulai menangis dan memohon ampun dan belas kasihan Tuhan. Mereka menghormati dan bersyukur kepada Allah atas karunia besar yang baru saja mereka lihat. Berita ini dengan cepat menyebar di desa-desa tetangga dan akhirnya sampai ke Vatikan. Jadi karunia mujizat Ekaristi tidak hanya diberikan Allah untuk imam Italia itu dan umat di sana, namun juga untuk umat di seluruh dunia dan di segala zaman sesudahnya, yang hingga kini hampir sekitar 1.300-an tahun, selama jangka waktu itu, substansi daging dan darah itu tidak diberi sedikit pun bahan pengawet, namun tidak rusak. Hal ini sendiri pun sudah merupakan mujizat. Jadi ada penyelidikan ya, pada tahun 1970-71 dan sekali lagi pada tahun 1981, penyelidikan ilmiah dipimpin oleh ilmuwan Odoardo Linoli, profesor anatomi dan histologi patologis, serta dalam kimia dan mikrobis klinis. Ia dibantu oleh Profesor Ruggero Bertelli dari Universitas Siena. Mereka menyimpulkan bahwa daging adalah jaringan jantung yang mengandung arteriol vena dan serabut saraf. Golongan darah ditemukan sebagai tipe AB. Menurut Janet, Dewan Tinggi Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menunjuk komisi ilmiah untuk memverifikasi kesimpulan dokter Italia itu, pekerjaan itu dilakukan selama 15 bulan, dengan total 500 ujian, dan memastikan ketidakmampuan sains untuk menjelaskan fenomena tersebut. Masih ada waktu ya. Mujizat yang kedua terjadi di Polandia, Legnica, pada tahun 2013. Dari Uskup Zbigniew Kinorskowski dari Keuskupan Legnica menyatakan pada tanggal 25 Desember 2013, pada saat pembagian komuni kudus, hosti yang telah dikuduskan jatuh ke lantai, kemudian diangkat dan ditempatkan dalam wadah berisi air. Dalam satu baskom ya,
Segera setelah itu, noda warna merah muncul. Jadi mantan uskup Legnica, Stephen Chickie, membentuk komisi untuk mengamati fenomena tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, Departemen Kedokteran Forensik menyatakan pada gambaran histopatologi ditemukan fragmen jaringan yang mengandung bagian terfragmentasi otot lurik silang. Keseluruhan paling mirip dengan otot jantung dengan perubahan yang sering muncul selama rasa sakit. Penelitian genetik menunjukkan asal jaringan manusia. Ini yang ketiga, di Buenos Aires, Argentina. Pada tanggal 18 Agustus 1996, seorang Padre Alejandro Peset mengakhiri misa di paroki Santa Maria, Cabalito Amagro. Seorang wanita melaporkan bahwa sebuah hosti yang ditabiskan telah terjatuh di lilin di belakang gereja. Karena tidak dapat dikonsumsi, Padre Peset menaruhnya di piring berisi air dan menyimpannya di tabernakel. Hari Senin berikutnya, pastor membuka tabernakel dan menemukan hosti itu tampak seperti substansi berdarah. Mujizat dilaporkan kepada Kardinal George Bergoglio, calon paus, yaitu Paus Fransiskus ya, yang memimpin penyelidikan atas mujizat tersebut. Setelah hosti berdarah secara ajaib diawetkan selama beberapa tahun. Menurut majalah Milicici, pada tanggal 5 Oktober 1999 di hadapan para perwakilan kardinal, ilmuwan Dr. Ricardo Castanon Gomez mengambil sampel dari pecahan berdarah tersebut dan mengirimkannya ke New York untuk dianalisis. Salah satu ilmuwan itu adalah Dr. Frederick Jukiba, ahli jantung terkenal dan ahli patologi. Dia memutuskan bahwa zat yang dianalisis adalah daging dan darah asli yang mengandung DNA manusia. Jukiba bersaksi bahwa bahan yang analisis adalah fragmen otot jantung yang ditemukan di dinding ventrikel kiri dekat katup. Otot ini bertanggung jawab atas kontraksi jantung. Perlu diingat bahwa ventrikel jantung kiri memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Otot jantung dalam kondisi peradangan dan mengandung banyak sel darah putih. Hal ini menunjukkan bahwa jantung tersebut masih hidup pada saat sampel diambil. Menurut pendapatnya, jantung itu hidup karena sel darah putih mati di luar organisme hidup. Mereka membutuhkan organisme hidup untuk menopangnya. Jadi keberadaannya menunjukkan bahwa jantung itu hidup ketika sampel diambil. Terlebih lagi, sel darah putih telah menembus jaringan yang selanjutnya menunjukkan bahwa jantung telah mengalami tekanan yang parah, seolah-olah pemiliknya telah dipukuli dengan hebat di dada. Yang terakhir ya, di Tixtla, Meksiko, 21 Oktober 2006, saat retreat di paroki, sebuah hosti yang akan dibagikan mengeluarkan zat berwarna kemerahan. Uskup tempat itu, Alejo Zavala Castro, mengadakan sebuah komisi penyelidikan teologis untuk menemukan apakah itu tipuan atau mujizat sejati. Pada Oktober 2009, dia mengundang Dr. Ricardo Castanon Gomez untuk melakukan penelitian ilmiah dengan tim ilmuwan dan memverifikasi sifat ajaib dari kejadian tersebut. Dr. Gomez baru-baru ini menyelesaikan penyelidikannya tentang keajaiban yang terjadi di Buenos Aires. Penelitian ilmiah yang dilakukan antara Oktober 2009 dan Oktober 2012
mengeluarkan pernyataan berikut. Zat kemerahan yang dianalisis sesuai dengan darah yang di dalamnya terdapat hemoglobin dan DNA manusia. Dua studi yang dilakukan oleh pakar forensik terkemuka dengan metodologi yang berbeda telah menunjukkan bahwa zat tersebut berasal dari interior, dari dalamnya, tidak termasuk hipotesis bahwa seorang dapat menempatkannya dari luar. Golongan darahnya adalah AB, mirip dengan yang ditemukan di Hosti Lanciano dan kain kafan suci Turin. Jadi inilah semua analisis mikrobis pembesaran yang mengungkapkan bagian superior dari darah telah dikumpulkan sejak Oktober 2000. Jadi inilah yang bisa saya sharekan untuk malam ini, di mana kita bisa melihat bagaimana Yesus mau kita sungguh-sungguh mengerti kehadirannya sungguh-sungguh di dalam perayaan Ekaristi, tubuh dan darah Kristus. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Veronica. Terima kasih Ibu Cynthia, sungguh sangat memberkati kami dengan tambahan pengetahuan-pengetahuan dan kesaksian yang telah diberikan oleh Ibu Cynthia.